Lalu ada recovery. Bagaimana recovery? Recovery adalah operasi untuk mengembalikan kondisi database sebelum terjadi kesalahan atau kerusakan. Jadi ini adalah operasi untuk mengembalikan kondisinya ya, sebelum terjadi kesalahan atau kerusakan. Nah, jenis-jenis operasi recovery ini ada beberapa jenis. Pertama, recovery berbasis file log, recovery timeline, recovery berbasis shadow page gitu ya. Apa itu recovery berbasis file log? File log merupakan sarana yang umum digunakan untuk merekam terjadinya perubahan-perubahan terhadap basis data. File log ini berisi record-record log yang berkolerasi dengan semua operasi perubahan pada basis data. Terdapat beberapa jenis record-record log yang nantinya akan terlibat dalam mekanisme recovery. Nah, secara record ya, di sini yang record log untuk menunjukkan sebuah operasi penulisan basis data akan memiliki field berikut: mengidentifikasi transaksi yang merupakan nilai unik untuk mengidentifikasi transaksi menjalankan operasi write gitu ya. Lalu pengidentifikasian data yang merupakan nilai unik untuk identifikasi item data yang ditulis. Umumnya nilai ini juga menunjukkan lokasi fisik disk dari item data tersebut. Yang ketiga, nilai lama atau old value merupakan nilai item data sebelum operasi write dijalankan. Lalu ada nilai baru atau new value yang merupakan nilai item data setelah operasi write dijalankan gitu ya. Nah, beberapa jenis record file log yang menunjukkan operasi-operasi penting. Di sini ada TI ya, start, menunjukkan adanya sebuah transaksi TI telah dimulai. TI, XI, lalu P1, P2 yang menunjukkan transaksi TI telah menjalankan operasi write terhadap item data XI. Lalu XI mula-mula bernilai P1 sebelum operasi tersebut dan kemudian bernilai P2 setelah operasi write tersebut. Nah, TI commit yang menunjukkan transaksi TI telah direkam sempurna. Ini di commit ya. Lalu TI abort yang menunjukkan transaksi TI telah dibatalkan. Nah, teknik-tekniknya bagaimana? Teknik recovery berbasis log file ini, pertama teknik file log dengan penundaan pengubahan. Yang kedua teknik file log dengan pengubahan langsung gitu ya. Jadi ada dua bisa kita pilih. Lalu ada incremental log with different update. Teknik ini menjamin keatomikan transaksi dengan merekam semua perubahan basis data ke dalam file log ya, tetapi menunda eksekusi semua operasi penulisan gitu ya dalam sebuah transaksi, sehingga transaksi tersebut berada dalam keadaan terkomit secara parsial. Yang kedua selanjutnya adalah ketika sebuah transaksi telah terkomit ya secara parsial, informasi pada file log yang terhubung dengan transaksi tersebut akan digunakan untuk mengeksekusi operasi write yang tertunda. Lalu teknik ini hanya membutuhkan nilai baru gitu ya dari item yang terlibat dalam operasi write. Ilustrasinya di sini. Transfer dari rekening A ke rekening B sebesar 100.000 dan penarikan dari rekening C sebesar 200.000. Maka T0 read A di mana A ini tadi ya transfer 100.000 gitu ya. Maka write A di sini read B gitu ya. Maksudnya di sini transfer ke rekening B. Maka B plus 100.000 write B. Di sini read ya. Kemudian di sini write B gitu ya. Kemudian ini pasti B adalah nambah 100.000, B ditambah 100.000 gitu ya. Kemudian penarikan dari rekening C, jadi read C, di mana C minus karena ditarik berarti dikurangi 200.000, maka write C. Berarti write C sekarang posisinya adalah setelah C dikurangi 200.000. Mudah sekali ya. Kemudian transaksi ya. Di sini ada transaksi secara serial dengan urutan T0 baru ya, kemudian T1 dan nilai saldo awal untuk rekening A, B, C berturut-turut adalah 1 juta, 2 juta, dan 500.000 rupiah. Maka di sini log T0 star, T0 A 900.000, T0 B 2 juta 100 gitu ya. 2 juta 100.000, kemudian T0 commit. Maka di sini T0 star, T0 C 300.000 gitu ya. Kemudian T0 commit. Ini contoh ininya ya, contoh di sini ilustrasi gitu ya, atau ilustrasi. Kemudian skema recovery ini menjalankan sebuah prosedur recovery jika ada kegagalan sistem ya, yaitu operasi redo. Jadi operasi redo ya, di sini mohon maaf ini maksudnya operasi redo gitu ya.
TI yang merupakan semua nilai item data yang diubah transaksi TI ke nilai yang baru. Contoh di sini. Ada transaksi-transaksi tersebut dieksekusi secara serial dengan urutan T0 baru, kemudian T1 dan nilai saldo awal untuk rekening A, B, C berturut-turut adalah 1 juta, 2 dan 500.000. Di sini tadi kan sudah gitu ya. Maka terjadi crash. Maka di sini A adalah 900.000 dan B adalah 2.100.000 gitu ya. Karena apa? Karena kan tadi kan ditransfer 100.000 gitu ya. A di sini ini kan awalnya 1 juta gitu ya. B 200.000. 2 juta, yang C adalah 500. Nah, tadi kan yang A transfer ke B itu 100.000, maka di sini 1 juta kurang 100, maka A sekarang 900.000 dan B nambah B tambah 100.000, maka adalah 2.100.000. Nah, to start di sini C-nya 3 juta gitu ya. To commit di sini adalah 300.000. Anda yang sebelumnya apa? Posisinya adalah penarikan uang 300.000 dari rekening C gitu. Maka di sini yang diambil adalah 300.000. Yang sebelumnya adalah di sini adalah penarikan ya, C T0 C 300.000, ini ditarik 300.000, maka to commit adalah C sama 100.000. Jadi yang ditariknya adalah 300.000. Oke, coba kita cek sebelumnya adalah tarik itu berapa? Mohon maaf nih, 200.000 ya. Penarikan dari rekening C sebesar 200.000 gitu ya. Nah, maka di sini mohon maaf ini to start C 300.000. Nah, karena sudah ditarik ini karena sebelumnya ditarik 200.000, nah maka sisanya adalah kan C kurangi 200.000, maka C, 300.000. To commit artinya C sisanya adalah di rekening itu adalah 300.000 karena sudah diambil 200.000. Oke, mudah ya sebetulnya, ini pengurangan-pengurangan. Kalau sebelumnya kan saya perjelas di sini A 900.000 adalah dari mana 1 juta dikurangi 100.000 yang sebelumnya ya. Kemudian maka saldo jadi 900.000 gitu ya. Nah, ditransfer kemana dari A ke B? Karena ditambah 100, yang awalnya B saldo 2 juta ditambah 100.000 berarti 2.100.000. Nah, sekarang C itu awalnya 500.000 dikurangi ditarik 200.000, maka sisanya adalah 300.000.